Sebelum teman-teman melihat video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share ya. Karena subscribe, like, comment, and share itu nggak bayar loh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Marina Harahap. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Maluku Saleh. Saya akan menjelaskan materi mengenai produktivitas perairan pesisir yang berkaitan dengan produktivitas ekosistem estuarian. Produktivitas memiliki arti sebagai kemampuan suatu perairan untuk menghasilkan materi organik per satuan waktu. Karakteristik yang paling menonjol dari perairan pesisir adalah terjadinya proses perubahan sifat-sifat perairan yang sangat cepat. Di wilayah perairan pesisir terdapat 4 ekosistem yang khas, yang merupakan tempat hidup yang berbeda bagi biota laut, yaitu estuaria, mangrove, lamun, dan terumbu karang. Letak dari ekosistem-ekosistem tersebut dibatasi oleh zona-zona laut, darat, dan peralihan yang sering disebut sebagai zona intertidal atau litoral. Kekhasan yang dimiliki dari ekosistem-ekosistem tersebut cenderung memiliki komponen biotik dan abiotik tersendiri yang memberikan tingkat produktivitas perairan tertentu. Nah, estuaria atau muara merupakan tempat bersatunya air sungai dan air laut. Estuaria sebagai perairan semi tertutup terdapat di hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran air laut dan air tawar dari sungai atau drainase yang berasal dari muara, teluk, maupun rawa pasang surut. Nah, bentuk estuaria bervariasi dan sangat tergantung pada besar kecilnya air sungai, kisaran pasang surut, dan juga bentuk garis pantai. Nah, estuaria ini dipengaruhi oleh salinitas. Salinitas air berubah secara bertahap dari daerah air tawar ke laut. Salinitas juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Nutrien yang berada di sungai memperkaya estuaria, sehingga secara keseluruhan perairan estuaria termasuk ekosistem yang sangat produktif. Nah, produktivitas hayati estuaria setara dengan produktivitas hutan hujan tropik dan ekosistem terumbu karang. Apa yang menyebabkan produktivitas hayati estuaria lebih tinggi dibandingkan produktivitas hayati perairan laut dan perairan tawar? Yaitu yang pertama, estuaria berperan sebagai penyimpan dan pendauran zat hara. Estuaria mempunyai kemampuan menyimpan energi. Tumbuhan mangrove, lamun, dan alga mengonversi zat hara dan menyimpannya sebagai bahan organik, kemudian dapat dimanfaatkan oleh organisme hewani. Yang kedua, salinitas air. Gambaran paling dominan perairan estuari yaitu berfluktuasinya salinitas. Fluktuasi kondisi salinitas di perairan estuari menyebabkan komunitas biota yang hidup di dalamnya bervariasi, seperti A. Hewan jenis endemik,
atau seluruh hidupnya tinggal di estuaria, yaitu berbagai macam kerang, kepiting, dan berbagai macam ikan seperti ikan teri, Stelephorus sp, ikan cangkang, Tyrrhisa hamiltoni, dan ikan tembang, Sardinella fibriata, serta yang lainnya. Selanjutnya, jenis yang tinggal di estuaria untuk sementara seperti larva, beberapa jenis udang, dan ikan yang setelah dewasa bermigrasi ke laut seperti ikan sembilang, Plotosus chanius. Selanjutnya, jenis ikan yang menggunakan estuaria sebagai jalur migrasi dari laut ke sungai dan sebaliknya, seperti ikan sidat, Anguilla sp, dan ikan salmon jenis Salmon coho, Oncorhynchus kisuts, serta berbagai macam tumbuhan, yaitu lamun, dan juga rumput laut yang tumbuh di daerah perairan. Di daerah tropik estuaria memperoleh manfaat besar karena adanya tumbuhan yang terdiri dari bermacam tipe yang komposisinya sedemikian rupa, sehingga proses fotosintesis terjadi sepanjang tahun. Estuaria sering memiliki 3 tipe tumbuhan, yaitu tumbuhan makro atau makrokofit yang hidup di dasar estuari atau hidup melekat pada daun lamun. Contohnya yaitu Fuchus dan Microphyton yang hidup melayang-layang tersuspensi di dalam air atau fitoplankton. Proses fotosintesis yang berlangsung sepanjang tahun ini menjamin tersedia makanan sepanjang tahun bagi hewan akuatik pemakan detritus tumbuhan atau partikel-partikel serasah. Yang keempat, aksi pasang surut menciptakan suatu ekosistem akuatik yang permukaan airnya berfluktuasi. Nah, umumnya makin besar amplitudo pasang surut, makin tinggi pula potensi produksi estuaria. Asalkan arus pasang tidak mengakibatkan pengikisan berat dari tepi estuaria. Selain itu, gerak bolak-balik air berupa arus pasang yang mengarah ke daratan dan arus surut yang mengarah ke laut bebas dapat mengangkut bahan makanan, zat hara, fitoplankton, dan zooplankton. Sekian penjelasan dari saya mengenai produktivitas ekosistem estuari. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.